Pengacara senior terkenal Li Jingdao menderita infark miokard mendadak selama fase argumen. Sing Sing yang jiwanya kini mendiami tubuh Li Jingdao. Dan sayangnya meninggal dunia setelah upaya resusitasi gagal. Jika dia tidak memutarbalikkan fakta dan membantu pengembang yang tidak bermoral itu dibebaskan, Panji Bu Sing Sing kita tidak akan kalah dalam gugatan kita. Pengacara berhati busuk seperti Li Jingdao dapat perwakilan pekerja pedesaan. pantas mati. Ya, orang seperti dia pantas mati. Semua berdiri. Pengadilan hukum. Putusan pengadilan ini pada tingkat pertama adalah sebagai berikut. Terdakwa dibebaskan. Jin Qian ketua grup Kiangsa. Penggugat harus menanggung konsekuensinya sendiri Li Jingdao seorang pengacara terkenal. dan memberikan kompensasi kepada grup Qiangsheng atas kerugian pendapatan 5 juta yuan. Sidang ditunda. Pengacara Shang, Putusan sudah diucapkan. Cepat pergi dan siapkan untukku 5 juta yuan itu. Jin Qiang, suami saya dibunuh oleh Anda. Dibunuh olehku. Dia sudah mati. Mengapa kamu masih begitu mengkhawatirkannya? Kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan yang hidup. Sin kamu. Jangan bicara omong kosong. Aku memperingatkanmu, jangan mengajukan banding. Jika tidak, putra kesayanganmu. Aku tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Pengacara Li, aku sangat mengagumi karaktermu. Kamu mengenali uang bukan orang, itu benar. Jika aku punya gugatan lain, aku akan tetap mempekerjakanmu. Ayo pergi, bajingan. Pengacara Li. Demi uang, Anda mengabaikan nyawa orang biasa. Tidakkah Anda takut akan pembalasan? Liu Dong perwakilan pekerja pedesaan. Pembelaan yang aku berikan sepenuhnya berdasarkan hukum. Jika kamu tidak setuju dengan putusan, maka ajukan bukti baru. Aku tidak pernah percaya pada pembalasan. Aku mati. Maka ini adalah aku bereinkarnasi menjadi putra korban. Benar-benar ada pembalasan instan di dunia ini. Itu luar biasa, Sin. Aku menemukannya. Buktinya sudah ditemukan. Aku menemukannya di tempat sampah. Apa yang kau temukan? Berikan padaku. Keluar. Kembalikan bukti itu padaku. Beraninya kalian para pekerja migran. Kalian para petani miskin mencoba melawanku. Hanya berdasarkan ini. Tianyan, kenapa kau di sini? Qian yang murid Li Jingdao. Pengacara senior Li meninggal dunia secara tak terduga. Kasus beliau ini hanya bisa diserahkan kepada saya, murid utamanya untuk mengambil alih. Nyonya Pan, saya sarankan agar Anda segera mencabut gugatan. Anda mungkin tidak memikirkan diri sendiri, tapi Anda harus memikirkan putra Anda yang bodoh. Jangan sentuh dia. Berdasarkan pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengancam orang lain dan mengganggu ketertiban sosial merupakan tindak pidana membuat keributan dan memprovokasi masalah. Tian, kau sebagai seorang pengacara, apakah kau akan dengan sengaja melanggar hukum dan menanggung hukuman yang lebih berat? Dari mana bocah kecil ini berasal? Kau tahu banyak ya? Namun, di Nanchen, baik sektor legal maupun ilegal, aku mengendalikan semuanya. Tidak ada yang berani melawanku. Berdasarkan pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengorganisir dan memimpin organisasi yang bersifat riak akan dihukum penjara dengan jangka waktu tidak kurang dari 7 tahun. Apakah Cheo Jin juga ingin merasakan penjara? Tidak ini. Apakah pendidikan wajib 9 tahun saat ini mengajarkan hal semacam ini? Apa kau pikir aku dibesarkan untuk mudah takut? Aku memberitahumu. Kau ingin menuntutku tapi tidak punya bukti. Untuk apa kau akan menuntutku? Berikan padaku. Kembalikan bukti itu padaku. Itu jepretan yang bagus. Kedua wajah kalian terlihat jelas. Apakah kalian ingin melihatnya? Anak nakal Anda pasti terlalu banyak menonton drama TV.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Anda baca pasti versi pinginkan. Kalian semua. Apakah kalian benar-benar ingin mengandalkan anak ini untuk membalikan kasus? Kenapa tidak? Sinsin juga seorang saksi. Kami juga akan menyewa pengacara terbaik dan mengirim kalian semua langsung ke penjara. Pengacara terbaik. 10 menit yang lalu, pengacara terbaik dari firma Red Chettle. Itu tentu saja adalah guru saya, tapi sekarang dia sudah meninggal. Saya yang terkuat sekarang. Yang terkuat ada di sini. Jika Anda ingin mengalahkan saya, kecuali Anda membangkitkan guru saya. Kalian semua lihat baik-baik. Jika kalian melawanku lagi di masa depan, ini akan menjadi nasib kalian. Buktinya hilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku harus membantu mereka memenangkan gugatan ini. Semuanya jangan menyerah. Jin Qiang dan orang-orangnya telah melakukan setiap perbuatan jahat. Dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hukum tidak akan salah menuduh orang baik, pun tidak akan membiarkan penjahat manapun lolos tanpa hukuman. Sinsin benar. Grup Yangsheng telah menyebabkan rekan-rekan pekerja kami terluka atau cacat. Dan bahkan merenggut nyawa Zheng tua kami. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Semuanya jangan putus asa. Keadilan mungkin tertunda, tapi pasti tidak akan absen. Tapi keadilan yang tertunda, apakah masih bisa disebut keadilan? Selama saya di sini, keadilan tidak bisa ditunda. Saya bersedia bersaksi di pengadilan. Si miskin dan si kaya sama di mata hukum. Saya harap hukum dapat memberi kami pengadilan yang adil. Kami punya saksi sekarang. Kami pasti akan memenangkan gugatan ini. Hakim Ketua. Panggil saksi Xiangxian. Saksi Xiangxian, apakah Anda secara pribadi menyaksikan seluruh proses kecelakaan itu? Apakah Jin Qiang yang memaksa Sang Yi dan para pekerja untuk melakukan konstruksi dalam kondisi cuaca buruk? Apakah itu benar? Ya, Yang Mulia. Jin Qiang tidak hanya memaksakan pembangunan, ia juga menolak memberikan bantuan. Dasar bocah, beraninya kau bersaksi di pengadilan. Hari ini aku Sengaja menyebabkan cedera tubuh. Berdasarkan pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman berdasarkan cedera yang disengaja. Kau, Apakah Anda akan menyerang saya secara fisik di pengadilan? Jin Qiang. dasar anak kecil, aku memberitahu. Tertib-tertib. Terdakwa harap kembali ke posisi semula. Kau tunggu saja. Silakan kembali. Mengapa Anda marah pada seorang anak bos Jin? Lihat saya yang akan menangani ini. Saksi, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan kebenaran kesaksian Anda? Bukti. Bukti itu sudah lama Anda hancurkan. Yang Mulia, saya meminta berdasarkan hukum acara perdata. Pasal 114 mengenai penghancuran bukti The film penting. was translated and Agar narrated penggugat by dimintai M. Media. pertanggungjawaban pidana. Lalu bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan? Bukti baru itu dihancurkan oleh kami. Anda. Yang Mulia, saksi baru berusia 8 tahun dan tidak memiliki kapasitas untuk berpikir mandiri. Selain itu, tidak ada bukti yang menguatkan, yang mampu membuktikan keaslian kesaksian. Kami menyarankan agar itu Tidak diterima. Saran itu sah. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Sinsin. Yang Mulia. Klien kami sama sekali tidak akan melanggar hukum atau peraturan dengan mengizinkan pekerja beroperasi. Jelas bahwa mereka demi mendapatkan lebih banyak uang, secara pribadi terlibat dalam pekerjaan yang tidak sah dan tidak sesuai, yang mengakibatkan kecelakaan. Terlebih lagi mereka sekarang mengaku sebagai kelompok rentan untuk memeras klien kami. Benar. Ya, itu mereka. Tindakan individu mereka menyebabkan penghentian pekerjaan di lokasi konstruksiku. Aku sekarang menuntut mereka untuk membuat mereka mengganti rugi padaku atas kerugian biaya pekerjaan sebesar 7 juta. Baru 1 hari berlalu, dan jumlahnya telah meningkat sebesar 2 juta. Yang Mulia, mereka membuat tuntutan yang berlebihan. Saya keberatan. Biaya pekerjaan yang hilang, rinci, dan masuk akal. Keberatan ditolak. Nilai proyeknya ratusan juta. Kerugian dari 1 hari penghentian kerja. 2 juta sangatlah normal. Yang Mulia, para pekerja dirugikan oleh mereka, mengakibatkan cacat permanen. Suami saya bahkan kehilangan nyawanya. Sekarang, kami bahkan diminta untuk memberi kompensasi kepada mereka. Saya meminta pengadilan untuk memutuskan mendukung kami. Yang Mulia, kecelakaan ini telah membuatku menjadi beban bagi keluargaku. Dan aku masih berutang begitu banyak uang. Di masa depan, bagaimana orang seperti kami harus hidup? Tepat sekali. Tepat sekali. Mengenai keadaan Anda yang tidak menguntungkan,
Saya sangat bersimpati. Namun, pengadilan adalah tempat di mana bukti adalah yang terpenting. Penggugat, apakah Anda memiliki bukti baru yang dapat membuktikan bahwa tanggung jawab atas kecelakaan itu berada pada grup Qiangsheng? Pengacara Xiang, bukankah Anda di sini untuk membantu kami? Tolong cepatlah bicara untuk kami. Bukan berarti aku tidak ingin membantumu, tapi tidak ada bukti. Nona Pan, kerugian adalah kerugian. Berhentilah bermain sebagai korban. Saya bahkan lebih buruk dari Qian Yan saat itu. Ketika hal-hal terjadi pada Anda secara pribadi, baru saat itulah Anda tahu betapa menyakitkannya. Rantai bukti sudah konklusif. Ini adalah kasus yang tak terbantahkan dan sudah pasti. Yang Mulia, tolong, berikan putusan secepatnya. Bukti mereka pasti direkayasa. Mengingat terdakwa tidak dapat mengajukan bukti baru dan rangkaian bukti penggugat lengkap, pengadilan ini dengan ini menjatuhkan putusan. Saya punya bukti. Anda punya bukti. Keluarkan untuk dilihat. Bukti itu belum ada di tangan saya. Yang Mulia, saya meminta penundaan sementara untuk melanjutkan persidangan di tanggal lain. Dia tidak mungkin benar-benar menemukan sesuatu, kan? Yang Mulia, saya keberatan. Dia hanya seorang saksi, bukan pengacara. Dia tidak punya hak untuk meminta penundaan. Qian Yan, jika Anda tidak mengizinkan penundaan, Anda pasti menyembunyikan sesuatu. Tuan Anda Li Senggal telah menerima balasan. Dia melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan menemui akhir yang sama dengannya cepat atau lambat. Yang Mulia, saksi pihak lawan terang-terangan menghina pengadilan dan mengganggu disiplin pengadilan. Saya meminta petugas pengadilan untuk menyeretnya keluar. Lepaskan saya. Tanpa saya mereka pasti akan kalah. Lepaskan saya. Bocah kecil, ruang sidang bukan tempat untuk omong kosongmu. Pergi. Pengacara Xiang, Xin sudah disingkirkan. Kami hanya bisa mengandalkan Anda sekarang. Nona Pan, pengaruh keluarga Jir terlalu kuat aku. Aku tidak sanggup menyinggung mereka. Lagi pula, kau tidak punya bukti baru. Kau tidak bisa memenangkan kasus ini. Aku akan mengembalikan biaya hukummu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Nona Pan, pertama saksi dikeluarkan dari ruang sidang. Dan sekarang pengacara itu telah melarikan diri. Anda benar-benar pantas mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Yang Mulia, penggugat tidak memiliki bukti baru. Saya punya. Penggugat memfitnah klien kami, mengakibatkan kerusakan reputasi Bapak Jin Qiang. Grup Qiangsheng, sahamnya anjlok. Saya mewakili Bapak Jin Qiang dan menuntut agar penggugat memberikan kompensasi kepada klien kami atas tekanan emosional dan berbagai biaya The lainnya. film was 10 juta. translated and narrated by M Media. Penggugat, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Meskipun kami miskin, apa yang kami hasilkan adalah uang hasil kerja keras. Itu bersih dan jujur. Tidak seperti mereka, yang demi uang bisa memperlakukan nyawa orang lain sebagai masalah sepele. Berhenti berpura-pura tidak bersalah di sini. Jika kita tidak memberimu pelajaran, kamu akan terus memeras orang lain di masa depan. Akankah saya menggunakan nyawa suami saya yang telah meninggal untuk memeras orang? Anda berbicara atas nama seorang pembunuh. Kalian adalah kaki tangan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku adalah pengusaha filantropis terkenal Nanchen. Kau harus hati-hati dengan apa yang kau katakan. Nona Pan, Anda harus bertanggung jawab atas pernyataan Anda. Anda mengklaim kami adalah pembunuh. Mana buktinya? Anda tidak bisa menunjukkan bukti. Maka itu merupakan pencemaran nama baik. Yang Mulia, saya meminta hukuman berat. Awalnya saya kira, setelah menemukan saksi, kita akan, daripada menyebabkan masalah bagi keluargaku, lebih baik mati saja. Xiang tua. Saya minta maaf. Saya gagal membersihkan nama Anda. Semua berdiri. Pengadilan ini menjatuhkan putusan. Tunggu sebentar. Permisi. Saya terlambat. Xin, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak punya bukti baru.
Pengacara Sang juga sudah pergi. Tidak ada cara untuk membatalkan kasus ayahmu sekarang. Jangan berkecil hati. Saya kembali khusus untuk membantu Anda memenangkan gugatan. Selama saya di sini, mereka tidak mungkin menang. Kau bocah nakal. Gugatan apa yang sedang kau perjuangkan? Apa kau pikir pengadilan ini adalah permainan anak-anak? Biar ku beritahu. Jangan buang waktu kami. Pergi ke tempat lain. Ayah Sinsin meninggal dalam kecelakaan ini. Dia berbicara untuk ayahnya. Apa salahnya itu? Kalian semua memutarbalikkan fakta, menindas kelompok rentan, pasti akan menghadapi sanksi hukum. Sungguh kesombongan untuk anak semuda ini. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu berdirilah dengan benar dan lihat berapa banyak utang yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Dan kalian para pekerja migran tidak dapat menunjukkan bukti. Kalian membiarkan seorang anak berdiri di sini untuk mencari simpati. Taktik semacam ini sudah sering saya lihat. Pertama mereka berpura-pura menyedihkan diri sendiri. Dan sekarang mereka membawa anak itu ke sini untuk berpura-pura tidak bersalah. Ini adalah pemerasan moral terhadap Che Eojin. Jika mereka tidak memeras sejumlah uang, mereka tidak akan menyerah. Kalian semua hanya mendengarkan pihak tergugat, cerita sepihak. Anda membabi buta mempercayainya dan gagal membedakan yang benar dari yang salah. Di mata Anda, apakah pekerja migran benar-benar tidak berharga? Pekerja migran pada dasarnya adalah kelompok rentan. Mereka terluka saat menjalankan tugas mereka di tempat kerja, mencari keadilan untuk diri mereka sendiri. Apa yang salah dengan itu? Jika suatu hari Anda atau anggota keluarga Anda mengalami kecelakaan di tempat kerja, tetapi atasan Anda menutup mata, bagaimana perasaan Anda? Anda hanya bisa menggunakan jalur hukum untuk mencari bantuan, namun Anda dituduh secara salah. Bagaimana perasaan Anda? Di hati Anda, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mereka tidak hanya mewakili kelompok pekerja migran, tetapi juga mewakili jutaan pekerja? Jika suatu hari, cahaya yang mereka perjuangkan juga akan menyinari Anda, saya sangat yakin bahwa hukum tidak akan salah menuduh orang yang tidak bersalah, pun tidak akan melepaskan satupun pelaku kejahatan. Yang mulia, saya keberatan. Penggugat memfitnah klien kami dan dengan sengaja menyesatkan juri. Keberatan diterima. Penggugat, mohon berikan dasar faktual. Kami memang punya bukti. Tapi bukti itu dihancurkan oleh mereka. Kalian semua lihat sekarang bukan? Mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti. Maka jelaslah bahwa The film was kelompok pekerja migran ini translated and sengaja mencari narrated by simpati M Media. demi keuntungan pribadi mereka. Mereka memfitnah seorang pengusaha filantropis. Tepat sekali. Jika orang baik difitnah setelah melakukan perbuatan baik, maka siapa lagi di masa depan yang akan bersedia maju dan terus melakukan perbuatan baik? Yang mulia, saya meminta agar kasus ini dihukum dengan sanksi berat. Kecelakaan keselamatan terjadi di lokasi konstruksi. Para pekerja terluka beberapa cacat parah. Sheng tua kami bahkan kehilangan nyawanya. Ini semua adalah tanggung jawab grup Qiangsheng. Tanggung jawab. Berhenti membuat tuduhan jahat. Mana buktinya? Anda, Lihat, jika Anda tidak bisa menunjukkan bukti, maka Anda melakukan pencemaran nama baik yang jahat. Yang mulia, saya bermaksud menuntut penggugat atas pencemaran nama baik klien kami. Tanpa bukti, kita tidak hanya tidak bisa menjatuhkan mereka, tetapi mereka juga ingin menuntut kita atas pencemaran nama baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan tidak hanya gagal mendapatkan uang kita kembali, tetapi juga berutang uang kepada mereka? Yang mulia, penggugat tidak dapat menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik telah terbukti. Saya menyarankan, berdasarkan tindak pidana pencemaran nama baik, kami meminta peningkatan kompensasi penggugat kepada klien kami tergugat, dan kami berharap pengadilan akan segera menjatuhkan putusan. Saya sekarang mengumumkan, Yang mulia tunggu sebentar. Ini adalah milik grup Qiangsheng. Laporan kecelakaan keselamatan dari 2 tahun terakhir berjumlah 13 insiden. Ini adalah bukti yang cukup bahwa lokasi konstruksi grup Qiangsheng menyimpan bahaya keselamatan yang serius. bohong, dia berbohong. Itu benar. Tergugat, dokumen di tangan saya dapat diverifikasi keasliannya. Saya meminta pengadilan memverifikasinya. Dokumen-dokumen ini semuanya rahasia perusahaan tingkat tinggi. Kau bocah nakal. Dari mana kau mendapatkan dokumen-dokumen ini? Saya punya banyak teman pengacara di industri ini. Mendapatkan beberapa dokumen secara alami bukanlah tugas yang sulit. Selama bertahun-tahun, kecelakaan yang disebabkan oleh grup Qiangsheng, semuanya adalah kekacauan yang kubantu Jin Qiang bereskan saat berurusan dengan orang seperti dia. Saya tentu saja harus menyimpan cadangan. Dasar anak kecil, kamu punya teman pengacara. Dokumen-dokumen ini pasti palsu. Dokumen-dokumen telah diverifikasi. Situasinya faktual. Apa? itu benar-benar nyata. Aku tidak menyangka bahwa grup Qiangxin memiliki kecelakaan keselamatan besar seperti itu. Sepertinya kami salah paham terhadap mereka. Bicaralah. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakanmu. Apakah hanya agar kau berdiri di sana seperti orang bisu?
Si Eljin, harap tenang. Saya adalah murid Li Xindao. Di seluruh profesi hukum, tidak ada yang bisa mengalahkan saya, apalagi seorang anak kecil. Lihat saja saya. Cepat, cepat, cepat. Yang mulia, kasus-kasus yang disebutkan oleh penggugat, semuanya adalah kasus-kasus sebelumnya, dan tidak relevan dengan kasus saat ini. Mereka, jelas ini membingungkan publik. Keberatan diterima. Penggugat mohon, ajukan bukti Anda mengenai kasus ini. Xin, grup Qiangxing kaya dan berkuasa. Dan ada orang bermarga Qian yang membela mereka. Kami bahkan tidak punya pengacara. Bagaimana kita bisa memenangkan gugatan ini? Mama jangan khawatir. Saya di sini. Bahkan jika Li Xingdao masih hidup. Dia tidak akan sebanding dengan kita. Bahkan jika Li Xingdao masih hidup. Dia baru berusia 8 tahun. Bagaimana dia tahu begitu banyak? Mungkinkah? Bahkan saya seorang anak tahu bahwa hukum adalah sarana untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan alat bagi orang jahat untuk melakukan kejahatan. Semua orang harus percaya pada saya. Dan percaya pada hukum. Baru setelah itu, kita bisa mencari keadilan untuk semua orang. Saya tahu bahwa semua orang masih menyimpan keraguan di hati mereka. Namun, kami tidak berpendidikan dan tidak mengerti hukum. Sekarang tidak ada solusi yang lebih baik. Xin adalah satu-satunya harapan kami. Xin, jika kamu bisa membantu kami memenangkan gugatan ini, saya pasti tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kemurahan hatimu yang besar. Rekan-rekan pekerja, Xin mengerti hukum. Dia jauh lebih baik daripada orang-orang kasar seperti kita. Gugatan ini, biarkan Xin membantu kita melawannya. Xin yang baik, kau bisa melakukannya. Ayo Xin, ayo. Kamu pasti akan berhasil. Xin, Kau bisa melakukannya. Terlepas dari apakah kita menang atau kalah dalam gugatan ini, kau akan selalu menjadi dermawan besar kami. kami percaya padamu. Kita pasti bisa menang. Yang mulia, saya keberatan. Zhang Xin, hanyalah seorang anak berusia 8 tahun. Ruang sidang bukanlah permainan anak-anak. Membiarkan seorang anak bertindak sebagai penasihat hukum, sama saja dengan lelucon. Saya adalah wali Xin. Xin berbicara atas nama saya. Apa yang tidak pantas dari itu? Yang mulia, saya menjamin kepada pengadilan bahwa pembelaan yang akan saya ajukan sepenuhnya didasarkan pada hukum. Tianyan, Anda tidak ingin saya membela. Mungkinkah Anda takut kalah dari saya? Pembelaan yang saya ajukan sepenuhnya berdasarkan hukum. Sepenuhnya The film was berdasarkan hukum. translated and narrated by M Kata-kata dan Media. tindakannya. Bagaimana bisa persis seperti Tuan Li Xindao? Mungkinkah? Tidak. Bagaimana itu mungkin? Dia hanyalah seorang anak berusia 8 tahun. Apa yang saya takutkan? Saya seorang pengacara senior yang terhormat. Apakah saya takut pada seorang anak? Gangguan yang tidak beralasan. Yang mulia, penggugat tidak memiliki bukti baru, maupun saksi baru. Bahkan penasihat hukum mereka tidak ditemukan dimanapun. Berada di sini, murni membuang-buang waktu. Ya. Saya meminta pengadilan untuk memutuskan secepat mungkin. Mengingat situasi saat ini, pengadilan ini Tunggu sebentar yang mulia. Saya meminta untuk menyampaikan pembelaan berikut. Xin akan sepenuhnya mewakili kami. Saya keberatan. Seorang anak berdebat di pengadilan. Ini seperti permainan anak-anak. ya. Mohon yang mulia, tolak gugatan penggugat. Menurut hukum acara perdata, Pasal 33. Selain membela diri sendiri, penggugat juga dapat menunjuk 1 hingga 2 orang sebagai kuasa hukum mereka. Ini tidak hanya mencakup pengacara, tetapi juga kerabat dan teman penggugat. Saya adalah anggota keluarga penggugat. Mengapa mereka tidak bisa membela Tianyan? Anda sebagai seorang pengacara bahkan tidak tahu hak-hak sipil paling dasar ini. Bukan? Tidak kamu saya. Penggugat, apakah Anda yakin untuk membiarkan Xiang membela Anda? Xin silakan bicara dengan berani. Kami percaya padamu. Saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Pengadilan ini mengizinkan Xiang untuk membela penggugat. Menaruh semua harapan mereka pada anak berusia 8 tahun. Para pekerja migran ini tidak hanya tidak berpendidikan, tetapi juga tidak berotak. Apa salahnya berusia 8 tahun? Setidaknya saya punya hati untuk menyuarakan suara bagi masyarakat akar rumput. Rakyat. Tidak seperti beberapa orang. Hati nurani mereka sudah lama diberikan kepada NGNG. Kau bocah nakal. Siapa yang kau maki? Bos Jin, silakan duduk. Dia memaki saya. Jangan khawatir, saya di sini. Saya di sini. Yang mulia, penggugat tidak bisa menunjukkan bukti. Dan tidak ada saksi baru. Saya meminta pengadilan untuk membuat putusan cepat. Diam. Sekarang saya mengumumkan kasus ini. Tunggu, Yang Mulia.
Saya punya saksi untuk dihadirkan di pengadilan. Bagaimana bisa ada saksi lain? Dari mana saksi itu datang? Jangan khawatir. Saya sudah mengurus semuanya. Sama sekali tidak ada saksi yang layak. Hanya berlama-lama. Pak Tuasyang? Pak Tuasyang, kamu. Kenapa kamu di sini? Bukankah kau sudah mengurus semuanya? Bagaimana kau menjelaskan ini? Sang tua sialan. Dia malah bersaksi untuk para pekerja migran. Apa dia tidak ingin hidup lagi? Saksi. Pada hari kejadian, apakah Anda berada di lokasi? Saya menyarankan Anda untuk berpikir matang sebelum berbicara. Apa kau tahu konsekuensi menyinggungku? Kau tahu? Yang mulia, terdakwa menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengancam saksi agar bersaksi. Ini sudah melanggar hukum pidana. Pasal 307. Kejahatan menghalangi kesaksian. Tergugat. Diam. Pak Tuasyang, jangan takut pada mereka. Ini adalah ruang sidang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ceritakan semua yang Anda tahu. Pada hari kecelakaan itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Si Eljin memaksa pekerja. Jika kau bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku akan merobek mulutmu? Si Eljin, tenanglah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Si Eljin mengambil cambuk kurit dan mencambuk Zhengli. Memaksa mereka pada hari yang sangat berangin untuk memanjat perancang. Ucapkan omong kosong itu lagi. Lihat saja aku akan merobek mulutmu. Si Eljin, tenang. Si Eljin, ini adalah ruang sidang. Banyak sekali orang yang menonton. Anda harus tetap tenang. Baiklah. Aku bekerja sebagai satpam di lokasi konstruksi selama 3 tahun. Aku sering melihat Si Eljin memukuli pekerja migran. Dia sama sekali tidak memperlakukan pekerja migran sebagai manusia. Dia juga sering memukuli mereka dengan tongkat. Dan dia juga berkata, jika kalian tidak bekerja lembur, gaji kalian akan dipotong. Jika kalian tidak mau bekerjanya saja. Kodok berkaki 3. Sulit ditemukan. Tapi orang berkaki 2 ada di mana-mana di jalanan. Jika kau bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku akan membunuhmu? Beraninya kau mengungkapkan rahasiaku? Yang mulia, terdakwa telah berulang kali mengancam saksi. Saya keberatan. Keberatan diterima. Tergugat. Jika ada lain kali, saya berhak memerintahkan pengosongan ruang sidang. Apakah Anda melihatnya? Setiap bata dari grup Kiangsan ternoda oleh darah dan keringat para pekerja. Mereka saat memindahkan batang baja pada pukul 4 pagi. Beberapa orang masih menikmati kehidupan malam. Mereka berdiri di ketinggian puluhan lantai, perantai eksternal gedung tinggi, bekerja keras di bawah terik matahari. Namun beberapa orang mengeluh bahwa mereka tidak bekerja cukup keras. Semuanya mohon lihat. Ini adalah bukti penyalahgunaan Jin Qian terhadap para pekerja. Sekarang kaki mereka patah atau kehilangan nyawa mereka. Namun mereka masih dituduh balik. Prinsip macam apa ini? Apakah orang jujur ditakdirkan untuk diintimidasi? Hukum itu adil dan berkeadilan. Saya dengan hormat meminta pengadilan untuk memberikan tanggung jawab penuh atas kecelakaan itu kepada terdakwa dan memerintahkan grup Kiangsan semua lokasi konstruksi untuk menghentikan operasi untuk perbaikan keselamatan yang komprehensif. Sin anak ini luar biasa. Dia berbicara lebih lancar daripada seorang pengacara. Ya, dibandingkan dengan dia, sayalah yang terlihat seperti anak kecil. Biar ku beritahu, cepat selesaikan ini dengan mereka. Kalau tidak menginginkan biaya pengacara, tidak ada kesempatan. Baiklah. Saya akan melakukannya segera. Cepat. Yang mulia, Pak Tuasyang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Penglihatannya buruk. Dia mungkin salah lihat. Kesaksiannya tidak dapat diterima. Lagi pula, penggugat tidak memiliki bukti substantif. Hanya mengandalkan pernyataan sepihak saksi. Tidak cukup untuk memutuskan kasus ini. Tidak, lokasi konstruksi grup Kiangsheng
telah mengalami begitu banyak kecelakaan, dan kami sekarang memiliki saksi. Apakah itu masih belum cukup untuk vonis? Kecelakaan yang Anda sebutkan, semuanya sudah menjadi masalah masa lalu sekarang. Si Eugene telah sangat menyadari keseriusan kesalahan-kesalahan tersebut. Dia sekarang memperlakukan pekerja migran seperti keluarga. Terlebih lagi langkah-langkah keselamatan di lokasi telah diterapkan secara menyeluruh dan efektif. Ya, itu benar. Di masa lalu, ada beberapa kelalaian dalam manajemen. Di lokasi konstruksi, memang terjadi sedikit insiden keselamatan kecil. Sejak saat itu, saya telah secara ketat menegakkan manajemen dan secara teratur melakukan pelatihan keselamatan. Saya juga sering menasihati para pekerja migran bahwa keselamatan adalah yang utama. Mereka tidak boleh demi mencari uang, mengabaikan nyawa mereka sendiri. Kecelakaan Sangi dan yang lainnya kali ini, justru karena tindakan tidak sah mereka. Inilah yang mengakibatkan tragedi itu. Yang mulia, penggugat telah mengulur-ulur ini begitu lama, masih tanpa bukti substantif. Mereka jelas-jelas membuang-buang waktu semua orang. Pihak penggugat, apakah Anda memiliki bukti baru? Yang mulia, penggugat tidak dapat menunjukkan bukti substantif apapun, tetapi saya bisa menunjukkan. Saya punya di sini sebuah dokumen yang dapat membuktikan bahwa kematian Seng Yi adalah bunuh diri untuk penipuan asuransi. Dan Panji, kamu adalah kaki tangan. Anda berbicara omong kosong. Kami tidak melakukannya. Tianyan, cukup. Ayah saya sudah meninggal. Berhenti mengeksploitasi orang mati. Apakah Anda masih punya batasan? Kalian benar-benar orang-orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Baiklah, kalau begitu saya akan membuat kalian benar-benar putus asa. Yang mulia, dokumen ini adalah rekam medis Seng Sin. Panji dan suaminya, demi mengobati putra mereka, sudah meminjam semua uang yang bisa mereka pinjam. Namun, biaya medis Seng Sin berjumlah 300.000. Mereka berdua, minus demi mengobati putra mereka, merencanakan bunuh diri ini semata-mata untuk tujuan menipu uang untuk mengobati putra mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak tahu malu. Tidak, itu tidak benar. Dulu kami pergi karena kami mendengar upah di lokasi konstruksi tinggi. Itulah mengapa kami pergi selama bertahun-tahun untuk menghemat uang, untuk mengobati penyakit Sin-Sin. Kami hidup hemat. Kami bahkan tidak berani membeli buah. Hanya karena Putramu sakit. Itu adalah kemalanganmu. Dan itu tidak relevan dengan kasus ini. Ya. Lagi pula, kematian Seng Yi sepenuhnya perbuatannya sendiri. Seng Yi awalnya berniat mematahkan kakinya untuk melakukan penipuan asuransi. Tetapi manusia berencana Tuhan yang menentukan. Dia jatuh hingga tewas. Ini disebut apa? Dia yang mencari masalah sendiri. Akan binasa. tidak. Tidak, kami tidak melakukannya. Pengacara yang benar. Brooke Kingston. Meskipun kuat secara finansial, tetapi uang tidak tumbuh di pohon. Kami tidak bisa membiarkan para pekerja melakukan penipuan asuransi dan menjadikan kami kambing hitam. Kalau begitu, Brooke Kingston seharusnya juga mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan ketat dan sepenuhnya memberikan pekerja migran asuransikan, terutama asuransi kecelakaan. Yang mulia, mohon lihat ini dulu. Brooke Kingston tidak pernah membeli asuransi untuk pekerja migran mereka. Jika tidak ada asuransi yang dibeli, bagaimana bisa ada pembicaraan tentang penipuan asuransi? Tepat sekali, jika tidak ada asuransi. Bagaimana mungkin ada penipuan asuransi? Yang mulia, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 7 Ayat 2 secara eksplisit menyatakan bahwa pemberi kerja harus secara hukum menyediakan bagi karyawan premi asuransi sosial. Brooke Kingston telah secara serius melanggar hak dan kepentingan hukum pekerja migran. Sin-Sin anak ini sungguh luar biasa, bahkan memeriksa asuransi. Ya, tidak membayar asuransi untuk kami. Kami menuntut biaya pengobatan dari Anda. Itu pantas. Ya, Menurut Undang-Undang Jaminan Sosial, Pasal 3 Ayat 3 menyatakan, pemberi kerja harus sepenuhnya membayar premi asuransi kecelakaan kerja karyawan. The film was Sebuah lokasi konstruksi translated and adalah area narrated berisiko by tinggi. Media. Tindakan Brooke Kingston sudah merupakan pelanggaran hukum yang serius. Tidak berguna. Bukankah Anda bilang Anda adalah pengacara peraih medali emas? Bahkan anak berusia 8 tahun. Anda tidak bisa tangani. Jika saya tahu Anda seperti ini, saya seharusnya tidak mempekerjakan Anda untuk melawan gugatan ini. Bagaimana saya bisa tahu ini? Anda, Ini
Anda tidak membelikan asuransi untuk para pekerja migran. Mereka tidak memiliki bukti substantif. Semuanya masih terkendali. Namun harap tenang. Begitukah? Bagus. Terkendali. Bagus, bagus, bagus. Yang mulia, pihak kami menarik tuduhan penipuan asuransi dan kembali ke pokok perkara ini. Penggugat tidak memiliki bukti substantif apapun yang dapat membuktikan terjadinya kecelakaan itu adalah tanggung jawab grup Kiangsang. Mereka harus menanggung semua konsekuensi sendiri. Selain itu, mereka harus memberikan kompensasi grup Kiangsang atas kerugian sebesar 10 juta. Pihak penggugat, apakah Anda punya bukti baru? Karena tidak ada bukti baru, pengadilan ini menjatuhkan putusan. Tunggu sebentar, saya punya bukti baru. Akhirnya saya tiba tepat waktu. Yang mulia, saya meminta untuk memutarnya di pengadilan. Apa yang ada di drive OSB itu? Tenang saja, apa kau lupa? Bukti itu kau hancurkan sendiri. Mereka pada dasarnya tidak memiliki bukti yang layak. Benar-benar. Kalian, cepatlah bekerja. Selesaikan dan turunlah lebih awal. Jika kalian tidak selesai, tetaplah di atas sana. Yang mulia, video itu dihasilkan oleh AI. Itu tidak dapat diterima. Bukti telah diverifikasi. Tanpa jejak modifikasi manual. Pihak kami meminta penundaan segera. Permintaan ditolak. Ada bukti baru. Sidang tidak akan dihentikan. Apakah Anda tahu sekarang apa hasil terbaiknya? Yaitu membiarkannya mati dan mengakhiri semuanya sekali untuk selamanya. Cepatlah dan hancurkan semua rekaman pengawasan dan bukti. Untuk saya, Sekarang, buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin Anda katakan? Sin, saya ingat semua bukti dihancurkan. Di mana Anda menemukannya? Ibu, hari itu ayah naik ke atas untuk bekerja. Saya ingin memotretnya. Saya tidak sengaja menangkapnya. Luar biasa. sayang sekali. Kami tidak menangkap Jin Qian. Adegan dia gagal memberikan pertolongan. Bagaimana anak ini begitu pintar? Bahkan jam tangan ponsel bisa dijadikan bukti. Kami sebelumnya disesatkan oleh orang bernama Qian. Tindakan grup Qiangsheng adalah pengabaian total terhadap nyawa manusia. Katakan sesuatu. Anda belah saya. Jika kita kalah gugatan, saya akan membuat Anda menghilang dari Nachen. Tidak, Cik Eugene. Aku akan membela. Aku akan membela. Aku akan membela. Aku akan membela. Yang mulia, Xiang Yi dan yang lainnya adalah orang-orang dengan penuh kecakapan hukum. Mereka mengetahui risiko yang terlibat, tetap bekerja secara sukarela, semata-mata untuk tujuan mendapatkan lebih banyak uang. Ini merupakan asumsi risiko sukarela. Kekuatan angin mencapai level 10 hari itu. Kondisi konstruksi pada dasarnya tidak terpenuhi. Asumsi sukarela macam apa itu? Kehadirannya, bagaimana bisa lebih kuat dari tuanku, Li Shengdao? Xin Xiang, kamu adalah dermawan besar kami. Saya berterima kasih kepadamu atas nama seluruh keluarga kami. Tidak mungkin. Apakah aku akan dikalahkan oleh seorang anak? Tidak. Tidak mungkin. Dia hanya seorang anak kecil. Yang mulia, pihak lain mengatakan Anda tidak memiliki bukti. Mereka pada dasarnya tidak memiliki bukti untuk membuktikan kekuatan angin pada hari kecelakaan. Yang mulia, ini dikeluarkan oleh Badan Meteorologi. Hanya mengandalkan laporan meteorologi seminggu terakhir. Cukup untuk membuktikan keaslian bukti. Saya meminta agar kasus ini segera ditutup. Tergugat. Apakah Anda punya pernyataan tambahan? Bukankah Anda bilang semuanya terkendali? Tidak aku. Yang mulia, pihak kami bersikeras agar penggugat memberikan kompensasi kepada kami, 10 juta. Keberatan ditolak. Semua klaim yang diajukan oleh tergugat ditolak. Selanjutnya, saya umumkan, semua berdiri. Pengadilan ini, setelah menemukan melalui persidangan dan musyawarah, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1179, dan interpretasi yudisial yang relevan, tergugat akan menanggung tanggung jawab perdata penuh atas kompensasi dan akan memberikan kompensasi kepada penggugat atas biaya pemakaman, biaya pengobatan, gaji yang hilang, dan biaya lainnya. Dengan total 5 juta, kami menang. Pak Tua Sheng, apakah Anda melihat itu? Huta kita membantu kita mendapatkan keadilan. Langit telah membuka matanya. Surga apa? Xin menyelamatkan kita. Xin, Anda adalah dermawan besar kami. Sin luar biasa. Ini
Apakah ini rasanya mengikuti hati nurani? Dasar bocah nakal. Beraninya Anda menentang saya. Anda membuat saya rugi lebih dari 5 juta. Anda ingat ini. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Si Eljin, perbuatan kotor yang Anda lakukan sebelumnya. Apakah Anda sendiri tidak menyadarinya? The film was Namun Anda berani translated menyombongkan and diri di sini. narrated by M Media. Tidakkah Anda takut? Kerugian lebih banyak. Saya lihat Anda nak. Anda pasti bosan hidup. Kasus ini adalah putusan akhir. Berlaku segera. Mundur. Tunggu sebentar. Saya ingin mengajukan gugatan balik terhadap Brook Jensen. Apa yang dia lakukan lagi? Brook Jensen masih ada. Memotong upah pekerja migran. Kegagalan membayar asuransi sosial. Dan tindakan lainnya. Melanggar ketentuan relevan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya ingin menuntut Brook Jensen. Pengadilan ini setuju untuk menerima kasus tersebut. Mengenai Zheng mewakili pekerja migran, mengajukan gugatan balik terhadap grup Qiangsheng mengenai penahanan upah, kegagalan membayar asuransi dan klaim lainnya. Pengadilan ini menerima kasus tersebut. Waktu untuk sidang pengadilan berikutnya akan dijadwalkan. Kasus ini, sidang terakhir telah selesai. Sidang ditutup. Xin. Kamu luar biasa, Xin. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan memenangkan gugatan ini. Ayo cepat pulang. Ayo pergi. Ibu akan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu. Cukup ramai bukan? Ginseng adik laki-laki Junqian. Pengacara senior Jin, Anda akhirnya tiba. Kenapa kamu di sini? Ginseng, pengacara senior Jin, adalah adik kandung CL Jin kami dalam komunitas hukum internasional. Dia adalah sosok yang sangat terkenal. Meskipun muda, dia sudah setara dengan Tuanku Li Shengdao dalam reputasi. Dia. Bisakah seseorang semuda itu menjadi pengacara senior? Anda tidak percaya bukan? Ayolah, lihat sendiri. Dengan dia di sini, Anda bisa melupakan untuk mendapatkan kembali sepeser pun. Kakak. Senang Anda kembali. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menentang saya di masa depan. Xin, apakah kita bisa mendapatkan kembali upah kita? Sepenuhnya tergantung padamu. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu semua orang mendapatkan keadilan. Tidak ada dari kalian keluarga Jin yang orang baik. Saya tidak hanya akan membantu pekerja migran menuntut upah mereka, tetapi juga akan mengunggah perbuatan jahat Anda kepada publik menggunakan hukum. Saya akan menghukum Anda. Anak ini. Seorang anak hanyalah seorang anak. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu hanyalah permainan anak-anak. Dalam gugatan berikutnya, saya akan membuat Anda kehilangan segalanya dan menjadi The film was tunawisma. translated and narrated by M Media. Kalau begitu mari kita lihat apa yang terjadi di jalan ke depan. Ayo pergi kakak. CL Jin, bagaimana dengan biaya hukum saya? Biaya pengacara. Apakah ini cukup? 5 juta. Cukup. Jika cukup, ini dia. Terima kasih. Ini, Anda tidak memenangkan gugatan dan Anda masih ingin uang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ayo pergi, kak, abaikan saja dia. CL Jin. Orang sepertimu. Ini adalah konsekuensi dari membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Saya harap Anda bersikap baik di masa depan. Apa kau pikir kau tuanku? Beraninya kau berbicara padaku dengan nada seperti itu. Aku memberitahumu, aku kalah dalam gugatan. Aku menerimanya. Tapi bukan tempatmu untuk menceramahiku seperti ini. Siapa yang banyak berbuat jahat akan binasa karenanya. Menjadi pengacara juga membutuhkan hati nurani. Kau. Memang pantas dia mendapatkannya. Rasakan dia. Ilham, Ini yang kamu sebut ide bagus. Benar sekali. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri dulu. Hanya menonton pertunjukan. Grup Qiangsheng dituduh menunggak upah 3.000 pekerja migran selama 2 tahun dengan total 200 juta. Penasihat hukum terdakwa, silakan sampaikan pembelaan Anda mengenai tuduhan tunggakan upah. Yang mulia, Brook Jensen secara ketat mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak mungkin bagi kami untuk menunggak upah pekerja migran. Dokumen ini menunjukkan bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Brook Jensen sudah mentransfer upah 2 tahun
dimukar dan secara penuh ke rekening pihak lawan. Catatan transfer jelas dan dapat diverifikasi. Tanggung jawab berada pada perusahaan jasa tenaga kerja, khususnya penanggung jawabnya Hudali. Ini tidak relevan bagi pihak kami. Itu karena Hudali bersekongkol dengan Anda. Mengapa menandatangani kontrak pengiriman tenaga kerja? Jelas karena Anda tidak ingin membayar asuransi untuk kami. Penasihat hukum penggugat, mohon perhatikan bahasa Anda. Hormati ketertiban pengadilan. Dalam kasus ini, Grup Kianseng hanyalah entitas pemberi kerja. Kewajiban pembayaran upah berada pada perusahaan penyalur tenaga kerja Hudali. Itu Hudali membuli kami pekerja migran. Karena kami tidak mengerti hukum, memegang kontrak yang mencolok dan menipu. Menipu kami untuk menekan sidik jari kami. Anda mengklaim Hudali menipu Anda untuk menandatangani kontrak. Mohon berikan bukti. Oleh karena itu Grup Kianseng dan para pekerja migran tidak memiliki sengketa KAI tenaga kerja AIL. Para penggugat harus memenuhi kewajiban kontraktual mereka dan harus secara cuma-cuma menyelesaikan target kerja Grup Kianseng untuk paruh kedua tahun ini. Tunggakan upah. Dan Anda masih membuat kami bekerja gratis. Shengxin, saya tidak menyangka ini. Kamu bahkan lebih gelap dari mereka. Anda tidak boleh The film mengatakan was itu. translated and Sudah tertulis jelas di narrated by kontrak. M. Media. Saya memberi Anda kesempatan. Anda harus berterima kasih kepada saya untuk menebus diri melalui jasa. Setiap pagi kami bekerja dari fajar hingga senja, bekerja 15 atau 16 jam, mengikat besi beton di bawah terik matahari. Itu membakar tangan kami. Pekerjaan ini semua untuk keuntungan Grup Kianseng. Anda meminta upah kepada Anda adalah hal yang wajar dan sah. Ini adalah rincian transfer perusahaan Hudali. Rincian transfer perusahaan dari bulan pertama proyek dimulai hingga sekarang. Hudali melalui layanan penggajian ban total 200 juta. Telah dibayarkan penuh ke kartu ban setiap pekerja migran. Kartu gaji kami semuanya dipegang oleh Hudali. Dia menarik uangnya dan melarikan diri. Anda mengklaim Hudali mengambil kartu ban Anda. Mohon berikan bukti. Diam. Yang mulia, kami meminta kehadiran saksi. Silakan panggil saksi penggugat ke mimbar. Sinsin, mengapa kamu duduk dengan Jin Qian? Waktu telah berubah. Anda tidak punya hak untuk mengendalikan saya. Baik Dapan, ibu dan anak itu sudah berubah. Abaikan mereka. Kita bisa menang bahkan dengan mengandalkan diri sendiri. Yang mulia, Hudali mengatakan dia ingin memproses asuransi untuk kami. Membutuhkan kartu mobile banking untuk pendaftaran terpadu. Saya yang mengumpulkan kartu-kartu bank itu dan secara pribadi menyerahkannya kepadanya. Seperti yang diketahui umum, cakupan asuransi hanya memerlukan pengetahuan tentang informasi kartu identitas orang yang diasuransikan. Apakah Anda berkolusi dengan Hudali untuk sengaja menyembunyikan informasi dari para pekerja migran? Omongan macam apa itu? Bagaimana mungkin saya menipu mereka? Upah saya sendiri belum diterima sepeser pun. Dia mulai cemas. Yang mulia, Hudali berasal dari desa kami. Apapun yang dia katakan, kami percaya padanya. Oleh karena itu, apakah itu kehilangan kartu gaji? Atau upah yang tidak dikreditkan? Ini semua adalah perselisihan pribadi antara Anda dan Hudali. Grup Kianseng dalam kasus ini hanyalah pihak yang mempekerjakan dan tidak menanggung tanggung jawab hukum apapun. Sinsin, saya tidak menyangka kamu bisa mengatakan kata-kata berdarah dingin dan tak berperasaan seperti itu. Apakah kamu masih Sinsin yang kami kenal? Saya selalu menjadi diri saya sendiri. Hanya saja Anda dan kalian semua, ekspektasi Anda terhadap orang lain sudah terlalu tinggi. Benar dasar bocah nakal. Ketika kamu membantu kami waktu itu, mencari bukti dan melawan gugatan, kami pikir kamu orang baik. Tapi apa yang terjadi? Kamu mengambil uang dari Grup Kianseng dan kemudian memunggungi kami, bukan? Jika ayahmu tahu kamu seperti ini, dia akan bangkit dari kuburnya dan bangkit untuk MMUQLMO, penggugat. Mohon patuhi tata tertib pengadilan. Terdakwa, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Yang mulia, ini adalah pesanan pembelian untuk kantin Grup Kianseng dari 2 tahun terakhir. Karena para penggugat tinggal dan makan di lokasi konstruksi, mereka harus membayar Grup Kianseng untuk makanan dan akomodasi dengan total 30 juta. Situs konstruksi mana yang tidak menanggung makanan dan akomodasi? Sekarang lihat, apakah kita harus membayar bahkan untuk seteguk air dingin? Kontrak penyaluran tenaga kerja tidak menyebutkan bahwa Grup Kianseng memiliki kewajiban untuk menyediakan makanan dan akomodasi gratis. Pekerja migran seharusnya secara alami membayar sendiri biaya makanan dan akomodasi mereka. Hudali menandatangani semua kontrak. Bagaimana kami bisa tahu apa isi ketentuan kontrak? Buta huruf bukanlah alasan. Berdasarkan pasal 496 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak penyaluran tenaga kerja memiliki kekuatan hukum. Para penggugat harus memenuhi perjanjian tersebut. Saya pikir saya sudah cukup keras. Saya tidak menyangka Anda akan lebih kejam dalam tindakan Anda daripada saya. Anda bilang kami bertanggung jawab, jadi kami harus membayar. Mungkin kontrak itu palsu.
Tergugat, apakah Anda yakin akan keaslian kontrak itu? Keasliannya dapat diverifikasi. Bukti yang diajukan oleh tergugat sudah lengkap, dan pengadilan ini menerimanya. Mereka tidak hanya menahan gaji kami, tetapi mereka juga membuat kami membayar ganti rugi di dunia ini. Bagaimana hal seperti itu bisa dibenarkan? Tepat sekali. Hudali bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Dia menandatangani kontrak. Dia menggelapkan uang itu. Jika Anda ingin uang, pergi minta padanya. Di mana Hudali? Jika Anda punya nyali, panggil dia untuk menghadapi kami di pengadilan. Hudali sudah lama kabur. Dia sudah lama tidak bisa dihubungi. Pasti kalian semua. Kalian bersekongkol dan menyembunyikannya di suatu tempat. Membuat pernyataan tanpa bukti di pengadilan ini disebut pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana pasal 296, kejahatan tuduhan palsu dan rekayasa. Haruskah saya membacakannya untuk Anda? Mengesankan. Anda lebih kejam dari Li Shendao. Ikuti saya. Seumur hidup Anda, saya akan memastikan Anda dan ibu Anda hidup dalam kemewahan. Bekerja untuk Anda. Saya tentu tidak ingin orang-orang menunjuk-nunjuk saya. Pengadilan ini berpendapat bahwa fakta-fakta kasus ini sudah jelas dan bukti-bukti sudah cukup. Tunggu. Apa yang Anda lakukan? Saya bilang pada Anda, berhenti bicara sembarangan. Jangan lupa, ibu Anda masih di bawah kendali saya. Insiden sebesar ini, kenapa Anda tidak memberitahu saya? Berhenti bicara sembarangan. Penasihat hukum tergugat. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Permisi. Saya punya satu lagi pengeluaran yang belum dihitung. Alat-alat yang digunakan oleh penggugat. Semuanya adalah milik Gup Kiangsen. Penggugat harus mengganti rugi Gup Kiangsen atas kerusakan alat dan biaya penyusutan dengan total 3 juta. Ini adalah bukti video. Pengadilan diminta untuk memverifikasi ini. Tunggu, apakah kami juga bertanggung jawab atas kerusakan alat? Apakah Anda akan membiarkan kami hidup? Sin kamu. Xian, kamu bahkan lebih kejam daripada Jin Qian. Jangan lupa, ketika kamu dirawat di rumah sakit, kami bahkan menanggung biaya operasimu. Itu sukarela dari pihak Anda. Itu tidak relevan dengan kasus ini. Anda benar-benar kejam. Jika saya membiarkan Anda mengambil posisi ini, maka perusahaan kami, keuntungannya bisa berlipat ganda beberapa kali. Gugatan ini, kita tidak hanya kalah, kita juga berakhir dalam lilitan utang. Jika bukan, karena anak ini berpindah pihak, kami mungkin tidak harus kalah. Apa yang telah kamu lakukan? Beraninya Anda bicara seperti itu? Apa maksud Anda mengkhianati kami? Ini menunjukkan bahwa pengacara muda itu tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Masa depan apa yang ada jika mengikuti kalian rakyat jelata? Waktu hampir habis. Jin, uang di kartu bank para pekerja migran sudah saya tarik semua. Menggunakan rekening perusahaan Changkang, saya mentransfer 200 juta gaji pekerja migran kembali ke grup Kiangsheng tanpa ada yang tahu. Baik. Itu Anda. Hudali dan Jin Qian memang bersekongkol. Mereka telah menggelapkan semua dana. Ini, siapa sebenarnya yang merekam bukti ini? Anda lihat sekarang. Ini semua berkat Anda. Sekarang para pekerja migran itu bertekad untuk menuntut saya dan mengambil tindakan hukum terhadap saya. Bukankah Anda si jenius hukum? Cari solusi. Anda harus menemukan solusi untuk saya. Awalnya sesuai rencana, kami tidak hanya akan menghindari pembayaran ganti rugi, tetapi kami juga akan membuat mereka membayar kami 30 juta. Sekarang lihat ini, Anda merusak segalanya. Sekarang Anda tidak hanya menyebabkan Chai Il-jin membayar 5 juta biaya medis, tetapi dia juga menghadapi gugatan yang menuntut 200 juta. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana membantu si Il-jin mengurangi kerugian segera. Selama kita memenangkan gugatan, bukankah kita tidak perlu membayar ganti rugi? Saat ini para pekerja migran tidak memiliki bukti yang signifikan, namun arah opini publik sangat memihak mereka, yang sangat merugikan saya. Saya punya firasat bahwa kali ini saya harus membayar harga yang mahal. Saya punya cara untuk memastikan Anda tidak perlu membayar sebesar pun ganti rugi.
Ceritakan pada saya. Ini sangat sederhana. Grup Kiangsen dengan perusahaan Hudali menandatangani perjanjian pengiriman tenaga kerja secara retrospektif. Jangka waktu cukup tengahnya sebelum konstruksi dimulai. Saya mengerti. Jika kita melakukan ini, itu berarti utang. Grup Kiangsen kami akan dialihkan ke Hudali dan perusahaannya Kang. Ini adalah metode yang bagus. Jika para pekerja migran menuntut saya sekarang, itu berarti mereka menuntut orang yang salah. Mereka pasti akan kalah. Hudali, mari kita segera menandatangani perjanjian untuk mengalihkan semua utang ke perusahaan tenaga kerja Anda. Tidak, Jie Yojin, saya selalu setia kepada Anda. Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Bagaimana dengan saya? Jika saya menanggung utang 200 juta, bagaimana saya harus menjalani sisa hidup saya? Anda punya otak babi. Kau lebih buruk dari anak kecil. Pikirkan baik-baik. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu 20 atau 30 juta dan diam-diam mengirimmu ke luar negeri. Kau bisa pergi ke luar negeri dan hidup seperti Kaisar Lokan. Apakah utang ini masih ada hubungannya denganmu? Jie Yojin, kau tidak boleh menipuku. Bagaimana mungkin aku menipumu? Hudali benar-benar tercela. Dia bahkan menipu orang-orang dari desanya sendiri. Dia mengambil uangnya sendiri dan hidup mewah di luar negeri. Upah kami bahkan belum dibayar. Dia adalah biang keladinya. Jangan biarkan dia kabur. Jangan kau lupakan. Ibumu masih ada di tanganku. Kamu, abaikan bocah itu. Dia hanya membantu Jin Qian, dan mereka berbicara. Dia pantas mendapatkannya. Tidakkah kamu lihat? Video itu tiba-tiba beralih ke kantor. Itu Xin Xin, yang membantu kami secara diam-diam. Membongkar konspirasi mereka. Pengalihan aset, penculikan pemerasan pemalsuan kontrak, hukuman bersama untuk beberapa pelanggaran. The film was Anda menghadapi translated setidaknya hukuman and penjara narrated seumur by hidup. M Media. Kakak. Kau harus membersihkanku dari tuduhan ini. Aku tidak bisa masuk penjara. Hentikan dia. Baiklah bocah, kau berani mengkhianatiku. Kau tunggu saja. Jika sesuatu terjadi padaku, seluruh keluargamu akan membayar dengan nyawa. Ini semua perbuatan Anda sendiri. Panji adalah satu-satunya kerabat saya. Beraninya kau mengganggunya. Sejak Anda memukul ibu saya sudah memutuskan untuk memastikan Anda membusuk di penjara. Adik kecil, apakah aku bisa keluar sepenuhnya tergantung padamu, kakak? Xin Xin, aku minta maaf. Aku salah menyalahkanmu. Saya sudah bilang sejak lama, Xin Xin adalah anak yang baik. Bagaimana mungkin dia menjadi jahat? Diam. Semua berdiri. Putusan akan segera dibacakan. Telah dipastikan dalam kasus ini bahwa Jin Qiang, ketua grup Kiangsheng, diduga memalsukan bukti, gagal bayar upah dengan sengaja, dan ada beberapa kasus penanggung jawab kecelakaan. Dia dengan ini ditempatkan di bawah penahanan kriminal. Gugatan akan diajukan di kemudian hari. Selain itu, grup Kiangsheng harus membayar 200 juta untuk upah pekerja migran, serta bunga dan melengkapi premi asuransi. Total 250 juta. Sidang ditunda. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sangat sulit. Kami akhirnya memenangkan kasus ini. Xin Xin, kau adalah dermawan besar kami. Berkat Xin Xin. Xin Xin, kamu luar biasa. Akhirnya semuanya sudah beres. Jangan kau lupakan. Ibumu masih ada di tanganku. Pengacara Jin, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana menurutmu? Kau baru saja menahan kakakku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Kakakku dia cenderung bertindak impulsif. Dia tidak punya otak. Jika aku tahu dia sedang menggugatmu, aku pasti akan segera menghentikannya. Karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa membusuk di penjara. Bagaimanapun dia adalah kakakku sendiri. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya masuk penjara. Aku tidak pernah berpikir seorang anak berusia 8 tahun bisa begitu licik. Itu mengingatkanku pada kenalan lama. Kenalan lama yang Anda sebutkan adalah Li Shindao. Dia melawan hati nuraninya, membantu Jin Qiang melakukan perbuatan jahat, dan menderita pembalasan. Apakah Anda akan mengikuti jejaknya? Mirip. Semakin lama semakin mirip. Terutama saat menantang orang. Itu persis sama. Namun,
Jangan berpikir bahwa hanya karena kau seorang anak kecil, aku akan bersikap lunak padamu. Xinxiang, apakah dia baru saja mengancammu? Jin Qian menculik ibu saya. Dia memerah saya dengan mengatakan, hanya jika saya membantunya memenangkan gugatan, dia akan melepaskan ibu saya. Apel, dia berani menculik seseorang. Saya akan segera menelepon polisi. Tidak, jangan bertindak gegabah. Jika pihak lain mengambil tindakan putus asa, ibu saya akan dalam bahaya. Xinxiang, Paman minta maaf. Paman tidak menyangka di usia semuda ini, kau menanggung tekanan sebesar ini. Kali ini, tidak peduli bahaya apapun yang ibumu hadapi, kami pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Ya,